Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lady Madiana Mahsa dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model komunikasi massal. Pada umumnya, komunikasi tidak hanya sekedar alat untuk menyampaikan pesan kepada seseorang yang dituju atau pada sasaran. Tetapi komunikasi juga berarti makna dan proses. Ketika seseorang ingin mengirimkan pesan, sebenarnya ada makna yang terkandung di dalamnya yang diharapkan dimengerti oleh sasaran komunikasi tersebut. Komunikasi massa sendiri mempunyai model-model tersendiri dalam proses aliran pesan-pesannya. Hal ini terjadi karena unsur yang terlibat juga berada dengan bentuk komunikasi secara umum. Masing-masing model pun mempunyai kesamaan bentuk, meskipun penekanannya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun, prinsipnya tetap hampir sama. Ada 9 model komunikasi massa menurut para ahli. Untuk yang pertama yaitu model alir 2 tahap. Model ini pertama kali dikemukakan oleh Paul Lazarsfeld, Bernard Bergson, dan H. Gaudet dalam People's Choice 1944. Dalam model ini, media massa tidak langsung atau mempengaruhi audiens, tetapi melalui perantara pihak lain. Pihak lain yang dimaksud di sini adalah pemimpin opini atau pemuka pendapat. Model ini didasari oleh bukti bahwa efek media massa sangat terbatas. Model ini sangat sederhana, adapun kelemahan dari model ini adalah hanya mengamati alir pesan yang disiarkan media massa dan sampai ke audiens. Untuk model yang kedua yaitu model alir banyak tahap. Model ini mengatakan bahwa ada hubungan timbal balik dari media ke khalayak yang juga berinteraksi satu sama lain. Melalui model alir banyak tahap ini, pemirsa penerima pesan-pesan media massa bisa secara langsung ataupun tidak dalam menerima pesan. Tidak langsung berarti mereka menerima pesan-pesan dari media melalui pemimpin opini atau kontak langsung dengan media massa. Misalnya, seorang individu menerima pesan melalui pemimpin opininya. Lalu, individu tersebut mencari informasi lain dari individu yang lain. Untuk model yang ketiga yaitu model Melvin Defleur. Dalam model Defleur, sumber atau pemancar tidak dalam berada satu posisi yang sama. Di antara sumber dengan pemancar berbeda tahapannya dalam aktivitas komunikasi massa. Saluran menjadi media massa yang mampu menyebarkan pesan-pesan yang dikemukakan oleh sumber-sumber. Sementara itu, fungsi penerima pesan sendiri adalah sebagai orang yang dikenal sasaran pesan yang disebarkan dan penginterpretasian pesan-pesannya. Untuk titik utama model ini adalah untuk mencapai berbagai pengertian makna pesan antara sumber dengan tujuan. Nah, untuk model yang keempat yaitu model Michel W. Campbell dan Terry Quayle Campbell. Model komunikasi massa yang dikemukakan oleh W. Campbell dan Quayle Campbell ini bisa dijadikan sebagai alat pembeda dengan model-model komunikasi massa yang lainnya atau komunikasi yang secara umum. Media massa telah memperluas pemikiran dan perasaan manusia. Di sini media ini telah berperan untuk melayani semua kepentingan komunikasi pada manusia. Untuk model yang kelima yaitu model HUB. Model ini dikemukakan oleh Ray Helden Hibbert, Donald F. Urquhart, dan Thomas Wilborn. HUB sendiri berarti Hibbert Urquhart Bond. Model ini bisa dikatakan lebih komplit daripada model-model komunikasi yang lainnya. Model komunikasi massa HUB adalah model lingkaran yang dinamis yang terus-menerus berputar. Model ini dikatakan sebagai model lingkaran konsertis yang bergetar untuk sebuah rangkaian proses aksi-reaksi. Dalam model ini pun, pesan tidak sekedar bisa dinikmati secara terbatas, namun saluran komunikasi massa untuk memperluas jangkauan siarannya. Untuk yang keenam yaitu model Black and Whitney.
J. Black dan Frederick C. Whitney dalam bukunya Introduction to Mass Communication 1988 memperkenalkan model yang lebih umum. Mereka membagi proses komunikasi menjadi 4 wilayah, yakni sumber, pesan, umpan balik, dan audiens. Model ini kurang begitu detail untuk menampilkan elemen dalam komunikasi massa. Misalnya, model ini tidak memberikan peranan gatekeeper dalam proses komunikasi massa. Dan untuk model yang ketujuh yaitu model Bruce Wedsley dalam Malcolm McLean. Model ini yang dibangun oleh Wedsley dan McLean sangat menekankan peran gatekeeper dalam proses komunikasi massa. Model ini pun menekankan kedudukan reporter dan editor dalam media massa yang terpisah. Untuk reporter sendiri berperan sebagai komunikator dalam komunikasi massa, dan sedangkan editor berperan sebagai gatekeeper yang dapat menghapus atau menambahkan data atau menambahkan laporan yang telah ditulis sebelumnya oleh reporter. Adapun model yang ke-8 yaitu model Maletzky yang dikemukakan oleh ilmuwan Jerman bernama Maletzky pada tahun 1963. Model ini merupakan pengembangan dari model umum komunikasi yang sering dinamakan communicator C, medium M, dan receiver R. Tidak banyak keistimewaan dari model ini, bahkan model ini terlalu detail sehingga justru kelihatan lebih umum. Untuk model yang terakhir yaitu model Bryan dan Wallace. Model dari Bryan dan Wallace ini terkhusus untuk mengamati model arus pesan dalam media radio dan televisi. Misalnya ada pesan yang disebarkan dengan memakai peralatan pengeras suara yang berkaitan dengan unit-unit lainnya. Secara khusus model ini tidak memasukkan gatekeeper dalam proses peredaran pesan. Oleh karena itu, model ini bisa dikatakan masih terlalu umum di dalam menggambarkan model-model komunikasi massa. Nah, itulah 9 model komunikasi massa menurut para ahli yang bisa saya jelaskan. Untuk kurang lebihnya penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.